Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Karisma Putri dari kelas Manajemen 22B. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai konsep dan paradigma entrepreneurship materi 1 dalam mata kuliah Technopreneurship. Yang pertama ialah pengertian dari istilah entrepreneurship. Istilah entrepreneurship dikenal juga dalam bahasa Indonesia sebagai kewirausahaan. Selain itu, pengertian entrepreneurship dikenal juga sebagai suatu istilah yang memiliki makna berkaitan dengan keberanian, kreativitas, serta inovasi. Entrepreneurship adalah kewirausahaan, dan kata entrepreneurship sendiri pada dasarnya berasal dari kata entreprendre dari bahasa Prancis yang bermakna melakukan. Kemudian istilah kata dari bahasa Prancis ini kemudian berkembang menjadi entrepreneur atau wirausaha. Hingga akhirnya kata tersebut berkembang lagi menjadi kata entrepreneurship. Tujuan dari entrepreneurship ini yang pertama ialah mendukung munculnya usaha-usaha kecil, yang kedua adalah kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga adalah menumbuhkan semangat berinovasi. Manfaat dari konsep entrepreneurship ini ialah yang pertama, memberikan peluang untuk mengendalikan nasib sendiri. Yang kedua, memberikan peluang untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, memberikan peluang dalam mencapai potensi sepenuhnya. Yang keempat, memberikan peluang untuk meraih keuntungan tanpa batas. Yang kelima, memberikan peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai, serta senang dalam mengerjakannya. Selanjutnya, ciri-ciri jiwa wirausaha. Yang pertama adalah percaya diri, yang kedua berorientasi pada tugas dan hasil, ketiga keberanian mengambil resiko, keempat kepemimpinan, kelima berorientasi ke masa depan, dan yang keenam kreatif dan inovatif. Selanjutnya adalah materi kedua, yaitu konsep dan paradigma technopreneurship. Pengertian technopreneurship merupakan gabungan dari dua kata, yaitu teknologi atau teknologi dan entrepreneurship atau kewirausahaan. Secara sederhana, technopreneurship ini mengacu pada praktik menggunakan teknologi untuk menciptakan, mengembangkan, dan mengelola bisnis yang inovatif. Para teknopreneur memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru, menciptakan produk atau layanan berbasis teknologi, dan membangun model bisnis yang berkelanjutan. Ini melibatkan keterampilan kewirausahaan tradisional seperti pengembangan ide bisnis, manajemen risiko, pemasaran, dan manajemen keuangan, tetapi dengan penekanan khusus pada pemanfaatan teknologi sebagai alat untuk pertumbuhan bisnis. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Peter Drucker, salah satu pemikir manajemen terkemuka, Drucker menganggap technopreneurship sebagai penggabungan antara inovasi teknologi dan kewirausahaan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah. Yang kedua, menurut John Neesham mengatakan bahwa technopreneurship melibatkan penciptaan dan pengelolaan bisnis teknologi baru yang unik dan seringkali dengan sumber daya terbatas dan tantangan yang besar. Tujuan yang pertama adalah untuk mengembangkan solusi baru yang menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Yang kedua, dengan mengadopsi teknologi terkini, technopreneur dapat meningkatkan daya saing bisnisnya di pasar yang semakin kompetitif. Yang ketiga, mencapai profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang keempat, technopreneurship dapat menciptakan peluang kerja baru melalui pengembangan bisnis baru dan pertumbuhan perusahaan. Yang kelima, technopreneurship juga dapat digunakan untuk mengembangkan solusi yang dapat menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan melalui teknologi yang ramah lingkungan atau solusi sosial yang inovatif. Perkembangan, yang pertama periode awal tahun 1980-an sampai 1990-an. Pada periode ini,
Technopreneurship muncul sebagai respon terhadap revolusi digital yang sedang berlangsung. Perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, Apple, dan Oracle menjadi contoh sukses dari technopreneurship dengan menciptakan produk-produk teknologi inovatif yang mengubah industri. Yang kedua, boom.com, akhir dari 1990-an dan awal 2000-an. Pada periode ini, internet menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat umum, memicu lonjakan bisnis online dan investasi perusahaan teknologi, dan banyak technopreneur muncul dengan ide-ide baru dan mendapatkan pendanaan besar dari investor. Yang ketiga adalah era startup, awal 2000-an hingga sekarang. Periode ini ditandai dengan lonjakan jumlah startup teknologi yang lahir dari garasi-garasi dan ruang kerja bersama. Platform-platform seperti Facebook, Google, dan Airbnb menjadi fenomena global menunjukkan kekuatan technopreneurship dalam menciptakan perubahan besar dalam industri. Dan yang keempat, technopreneurship sosial dan berkelanjutan. Selain fokus pada profitabilitas, technopreneurship juga mengalami perkembangan dalam menciptakan solusi untuk masalah sosial dan lingkungan. Banyak technopreneur terlibat dalam proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, materi yang ketiga adalah kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Pengertian, kreativitas dalam kewirausahaan adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi-solusi yang belum pernah dipikirkan sebelumnya, atau pendekatan-pendekatan baru dalam mengatasi tantangan atau memenuhi kebutuhan pasar. Sementara, inovasi adalah implementasi dari ide-ide kreatif tersebut menjadi produk, layanan, atau proses yang baru atau ditingkatkan yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan membedakan suatu usaha dari pesaingnya. Aspek pentingnya yang pertama adalah diferensiasi. Kreativitas dan inovasi memungkinkan suatu usaha untuk membedakan dirinya dari pesaing dengan menawarkan produk, layanan, dan atau proses yang unik dan lebih baik. Yang kedua adalah nilai tambah. Kemampuan untuk memikirkan solusi-solusi baru atau cara-cara inovatif dapat meningkatkan nilai yang diberikan kepada pelanggan sehingga memperkuat daya tarik bisnis. Yang ketiga adalah daya saing. Kreativitas dan inovasi memungkinkan suatu usaha untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang terus berubah dengan cepat. Yang keempat, peluang baru. Dengan kreativitas dan inovasi, pengusaha dapat mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang-peluang baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Dan yang kelima adalah pertumbuhan. Kreativitas dan inovasi dapat menjadi pendorong pertumbuhan bisnis dengan menciptakan produk atau layanan baru yang diminati oleh pasar. Tujuannya yang pertama adalah melalui kreativitas dan inovasi, pengusaha dapat menciptakan solusi-solusi yang tidak hanya menguntungkan bisnis mereka, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Yang kedua, kreativitas dan inovasi memungkinkan suatu usaha untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, teknologi, atau kondisi eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi bisnisnya. Dan yang ketiga, kreativitas dan inovasi memungkinkan suatu usaha untuk menemukan solusi-solusi baru dan inovatif untuk mengatasi tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam menjalankan bisnisnya. Materi yang keempat adalah 5 pilar technopreneurship. Yang pertama adalah value creation atau penciptaan nilai. Yang kedua, the learn startup atau identik dengan perampingan. Yang ketiga, customer discovery and validation atau penemuan dan validasi pelanggan. Yang keempat, the business model canvas. Yang kelima, the entrepreneur method atau metode wirausaha. Penjelasan, value creation atau penciptaan nilai merupakan sebuah tujuan dari adanya sebuah bisnis. Nilai didefinisikan sebagai apapun yang diyakini oleh pelanggan. Para technopreneur dapat mengembangkan usaha yang sukses berdasarkan proporsi nilai yang sangat berbeda, di mana proporsi nilai adalah apa yang perusahaan katakan kepada pelanggannya tentang nilai yang ingin diberikannya kepada mereka. Yang kedua adalah The Lean Startup. The Lean Startup dikembangkan oleh pengusaha serial Eric Ries. Dia membuat EMFU. EMFU adalah platform pesan instan yang menyertakan fitur baru yang tidak ditawarkan oleh platform lain saat itu berupa avatar 3D. Hal ini juga mengubah sistem yang disebut Lean Manufacturing, yaitu perubahan pada sistem rantai pasokan dan sistem produksi. Lean Startup adalah kerangka kerja yang sangat menarik bagi technopreneur, karena mereka sering memberikan kesempatan untuk mempelajari kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan produk yang kurang sempurna. Yang ketiga adalah customer discovery and validation.
Tujuan mendasar dari proses penemuan dan validasi pelanggan adalah untuk mengubah dugaan tentang pasar, pelanggan, saluran pemasaran, dan penetapan harga menjadi fakta. Yang keempat, The Business Model Canvas. Business Model Canvas adalah alat analisa untuk teknopreneur yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Sebuah model bisnis didefinisikan sebagai sebuah logika di mana suatu perusahaan menopang dirinya sendiri secara finansial. Model bisnis juga dikenal sebagai cara bisnis menghasilkan uang. Dan yang kelima adalah The Entrepreneur Method. Teknopreneur percaya penciptaan nilai adalah tujuan utama bisnis mereka. Teknopreneur bangkit secara pribadi dan profesional dari kegagalan. Teknopreneur menghormati hak milik pribadi dan menjunjung kewajiban kontraktual. Dan pengusaha ahli teknologi menghormati penilaian pasar. Yang kelima, materi kelima adalah startup. Startup merupakan sebuah perusahaan rintisan yang baru berdiri atau belum berjalan cukup lama. Berdasarkan uraian istilah startup tersebut, dapat kita nilai bahwa startup adalah perusahaan yang baru saja berjalan dan masih berada pada tahap pengembangan dan penelitian lebih lanjut untuk dapat terus menemukan market atau pasar dalam pengembangan produknya. Jenis startup yang pertama, startup yang bergerak dalam dunia hiburan permainan. Hal ini dapat dilihat dengan maraknya fenomena startup jenis e-sport atau electronic sport yang hadir di Indonesia. Yang kedua, startup yang bergerak pada bidang properti. Bisnis startup ini khusus berdiri hanya untuk di bidang jual beli atau bahkan menyewakan properti. Yang ketiga, startup pada bidang pendidikan. Salah satu contohnya seperti startup Ruang Guru. Yang keempat, startup yang bergerak pada bidang kesehatan. Perusahaan jenis startup bidang kesehatan yang juga hadir dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui aplikasi internet. Kelebihan startup yang pertama, bekerja pada perusahaan startup dapat membangun rasa tanggung jawab atas tugas yang telah diberikan, karena tiap tanggung jawab dan pekerjaan saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua, tempat kerja yang sangat fleksibel jika dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya. Hal ini memungkinkan jam kerja serta daya tekan yang dihasilkan karena pekerjaan menjadi lebih ringan. Kekurangan startup yang pertama, risiko akan gagal cukup tinggi, terutama pada pemilik bisnis jika mereka tidak terjun langsung atau ikut berkontribusi dalam membangun bisnis yang mereka jalani. Yang kedua, tidak memiliki modal yang cukup sebagai langkah awal untuk mengoperasikan bisnis dapat memungkinkannya kegagalan. Maka jenis perusahaan startup cenderung perlu mendapat bantuan dana seperti dari investor. Karakteristik startup, yang pertama, umur dari bisnis tidak lebih dari 3 tahun. Kedua, ide dan keunikannya sangatlah tinggi. Ketiga, SDM yang minim. Keempat, multitasking. Kelima, mempunyai jiwa semangat muda. Keenam, banyak ketidakpastian. Dan yang ketujuh, umumnya berkaitan dengan teknologi. Terima kasih penjelasan dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.